sebagai filmmaker di Indonesia itu menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di komunitas untuk membuat suatu film yang lebih berkualitas lagi. Jadi tiap tahun itu kita lebih sering mendapatkan berita bahwa film Indonesia itu udah go internasional. Setelah kita bikin festival, kita bikin omnibus Pak film. Ya. 13 film. 13 film pendek dijadikan satu, semuanya judulnya Surabaya Romantis Pak saat itu. Jadi semuanya bercerita tentang Surabaya, saling berkaitan dan ada romansanya juga macam-macam itu. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneh ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol, akan minta masukan, berdiskusi jagongan sama 4 pemuda arek Surabaya yang mereka ini mempunyai suatu kreativitas dan mempunyai kelebihan. Ada yang sebagai pengamat film, ada sutradara, ada produser lapangan, dan juga ada sebagai ketua sinematografi. Siapa beliau? Beliau adalah Mas Ucan. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Surabaya udah level 1, makanya kita bisa Alhamdulillah ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa jagongan. Yang kedua adalah Mas Bimar. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ketiga adalah Mas Habib. Nah, Syukur sehat. iya. Keempat adalah Mas Nando. Sehat. Alhamdulillah. Memang kalau anak-anak film itu memang agak nyentrik ya. Rambutnya mesti rada gondrong-gondrong. Nah, itu nyentriknya di situ karena di bidang seni itu adalah mereka rambut gondrong, terus ada pakaian sing rada nyentrik-nyentrik biasanya. Nah, seperti itulah anak-anak film. Makanya kita akan kupas tuntas ya apa sih perfilman di Surabaya kok kalah karo kota-kota lain. Kayak Jogja, Jakarta pastilah ibu kota ya. Kayak Bali atau Semarang, kita masih kalah. Makanya kita ingin minta suatu masukan terhadap 4 pemuda ini supaya Surabaya di mana yang namanya film mereka juga mempunyai suatu kemampuan. Ojo sampai Surabaya ini ada minat, ada bakat, ada potensi, tapi kurang bisa gregetnya itu kayak Jogja. Beri masukan terhadap pemerintah kota Surabaya, di mana nanti ini sebagai awal mula kita mengundang mereka-mereka ini, anak-anak muda ini yang tentunya nanti bisa memajukan insan-insan film yang ada di kota Surabaya. Kita mulai dulu dari Mas Ucan. Tolong perkenalkan Mas Ucan. Oke. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah, biasa dipanggil ya itu Mas Ucan. Kebetulan ketua dari Independent Film Surabaya dan juga ada di Ayorek Pictures juga. Ya, seperti itu. Surabaya kok sepertinya adem ayem ya masalah film ini. Gaungnya kurang legar gitu kan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kualitas ya. Nah, kayak Mas Wimar ini kan udah masuk Jogja Asian Film Festival bolak-balik. Jogja dia ikut festival di Jogja bolak-balik. Ya, bolak-balik masuk official selection sampai menang juga ya, Mas ya. Kalau saya sendiri sempat ke Jogja apa? ASEAN Fun. Jogja Fun itu loh. Kok lupa ya namanya. Ya sama, juga di dalamnya JAV juga yang berkaitan dengan untuk features film, untuk pembiayaan gitu. Nah, sebenarnya kita berbicara kualitas dan kuantitas lah ya. Banyak banget sebenarnya, Pak. Banyak banget ya? sineas film yang mungkin dari awalnya kita bisa ngelihat dari beberapa kali kan Invis bikin
kompetisi film Iya. pendek nih Pak. Teman-teman SMP Surabaya kumpul gitu, mereka kayak pitching, belajar pitching ide. Nah, ide mereka itu keren-keren. Biasanya ujung-ujungnya yang kita lihat adalah hasilnya kan Pak. Hasilnya ada yang sesuai dari apa yang mereka ucapkan, ada yang enggak. Kan biasa ya kayak gitu ya. Teman-teman SMP. Terus ngelihat dari kondisi ini sendiri itu kayak mereka itu butuh setidaknya wadah yang bukan sekedar bikin kompetisi yang cuma mungkin aja mereka taunya 6 bulan sekali gitu kita bikin, atau ya pinginnya lebih dari itu gitu Pak. Yang mana sebenarnya di Invis itu ada student filmmaker Pak, namanya staffer lah gitu. Jadi harapannya dengan kondisi adanya staffer, terus teman-teman yang mana bukan hanya dari kalangan komunitas kampus ya Pak ya, tapi juga yang udah apa ya berbentuk production house itu bisa ada semacam apa ya stimulus gitu Pak. Yang karena kita berbicara tentang infrastruktur, nggak usah bilang Surabaya, dimanapun juga sebenarnya ya meskipun semuanya tersentral Jakarta ya Pak ya, itu harapannya di infrastruktur ini Pak. Adanya fasilitasi itu menyeluruh sehingga ekosistem film bisa saling mendukung satu sama lain. Apalagi di dalam film kan macam-macam ya Pak ya. Musik masuk, terus juga penata desainer masuk, artistik masuk. Jadi ini kayak apa ya puncak dari segala kesenian Pak. Mas Miman, sampean kan melok festival di Jogja. Iya. Dan itu kan sudah menjadi rutinitas festival tahunan ya. Kenapa Jogja itu kok bisa maju seperti itu? Nah ini mungkin juga bisa nanti dikaitkan dengan kenapa Surabaya nggak bisa maju Pak ya. Sebenarnya kita ngelihat dari geliat kotanya dulu sih. Kalau kita ngomong tadi Mas Pujan bilang ekosistem film itu kan sebenarnya yang ada produksi film, kemudian eksibisi, pemutaran film dan sebagainya, kemudian edukasi, kemudian Eksekusi. sama kritik film, apresiasi itu masuk dalam eksibisi, kritik film juga masuk. Nah, di Jogja itu kita ngomong produksi jelas, tiap tahun produksinya pasti ada, baik itu film panjang, film pendek, komersil maupun non komersil. Festival pasti ada tiap tahun, dan banyak festival yang pelajar, yang internasional juga ada. Kemudian kita ngomong di edukasi, di sana ada sekolah filmnya. Ada sekolah filmnya. Ada isi ya. Ada sekolah film di sana. Kemudian juga program-program seperti workshop kritik film dan sebagainya juga di sana hidup. Nah, mungkin itu yang akhirnya bisa bikin Jogja itu mungkin kalau di Indonesia itu dijadikan kiblatnya perfilman ya. Yang terutama yang arahnya ke kebudayaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Surabaya sendiri sebenarnya produksi banyak sebenarnya. Produksi banyak, eksibisi juga sebenarnya sering, apalagi kalau dari teman-teman komunitas kampus itu sering banget bikin pemutaran film. Tapi di Surabaya mungkin kita belum punya sekolah film. Setahu saya mungkin baru Stikom, tapi itu juga mungkin masih baru banget. Sekolah film ya? Kita Udika sekarang. Oh baru? Jadi belum ada ya? Sudah ada, setahu saya sudah ada. Masih baru. Itu. Tapi ya masih yang di seberangnya Ciptra Water itu kan ada juga. Oh iya, itu juga. Tapi ada. bentuknya kayak apa? Di Ciptra. Di seberangnya Gema 45. Universitas. Oh, Gema 45 yang di Majen. Iya, tapi yang benar-benar fokus banget, benar-benar institusi yang resmi kayak gitu, saya rasa belum ada kayak gitu. Kemudian juga untuk workshop dan sebagainya itu pada akhirnya jalannya itu ya jalan sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu permasalahannya. Jadi mungkin kita dari basicnya ini lihat perfilman di kota kita ini sebenarnya masih setengah-setengah. Kalau saya bilang kayak gitu Pak. Jadi mungkin kalau misalnya mau kerasa gaungnya ya berarti kita harus masing-masing ini kita kuatkan, kita perbaiki, kita perbanyak dan kita support sih sebenarnya. Mungkin dimulai dari situ dulu sih Pak. Jadi tentunya pemerintah itu harus ikut campur memberikan suatu fasilitas, dan fasilitas itu bisa dipakai untuk para komunitas itu sendiri. Betul. Selama ini
Belum ada Surabaya, nggak memberikan suatu fasilitas. Surabaya. Nggak apa kita ngomong blok Surabaya mana ini. Iya. Ini kan nanti didengar orang banyak biar nggak masalah. Kalau dari pengalaman saya aja Pak ya, kami itu ada festival namanya Festchill. Kami 3 tahun, sekarang lagi vakum ya karena pandemi. Kami buat dari 2016, 17 dan 18. Swadaya, jadi kita dengan cara menjual tiket. Jadi orang nonton itu bayar tiketnya, kemudian kita jual merchandise, kemudian ya apapun yang bisa dijadikan uang kita putarkan di situ. Tapi yang kita apa namanya kita kuatkan adalah kita menjual program. Jadi yang namanya festival itu kan akhirnya mencakup semua itu tadi. Kita ada workshopnya itu berarti kan edukasinya ada. Kemudian kita ada pemutarannya juga apa namanya apresiasinya juga ada. Kemudian juga produksi pasti karena semua filmnya filmmaker itu kan datang semua. Seperti itu. Nah festival itu sebenarnya sudah cukup mewakili. Nah coba kalau misalnya kita juga apa ya istilahnya apa ya support dari pemerintah. Iya, maksudku harusnya kalau misalnya ada support dari pemerintah, misalnya dari apa ya dari dinas pariwisata. Ya dari dinas pariwisata ya, baik itu secara mungkin tempat yang representatif, izin, kemudian segala hal yang bisa mendukung acara lah seperti itu. Mungkin itu satu hal yang pasti adalah keberlangsungan. Karena sebenarnya selama ini kita mikirnya cuma setahun Pak. Jadi kayak setelah setahun ini kota ngarep apa yo? Ya semua mikir lah. Nah, sebenarnya kalau kita bikin festival itu harusnya visinya 5 tahun. Ada schedule untuk 5 tahun kemana ini, 10 tahun kemana. Nah, itu kalau misalnya itu udah bisa jalan, sebenarnya itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi satu ekosistem industri sendiri sebenarnya. Seperti itu sih mungkin. Kalau Mas Abid, ya kan? Sampai kan juga anak muda keluarga ini kan. Gimana untuk Surabaya masalah perfilman ini? Mungkin saya lebih ngambilnya dari sudut pandang komunitas ya Pak. Komunitas. Walaupun memang sekarang saya tergabung di production house, tapi memang saya kan lamanya dan mulainya ke dunia perfilman ini kan dari komunitas. Iya. Nah kalau dari komunitas sendiri sebenarnya kalau ngomongin semangat dan SDM-nya itu sangat meningkat. Ada peningkatan yang bisa dilihat dari tiap tahunnya gitu. Dari tahun saya kalau ngomongin kuantitas aja dari komunitas kampus itu cuma di bawah 20 lah yang berminat untuk ikut komunitas film tersebut. Semakin tahun semakin kesini peminatnya itu semakin banyak sih Pak kalau ngomongin komunitas film ini. Bahkan terakhir kita adain acara dan kita kumpul dari anggota yang terdaftar di komunitas itu udah sampai lebih dari 30 orang gitu. Nah, kalau ngelihat dari semangatnya kan memang ternyata semangatnya dari teman-teman atau pelajar-pelajar atau mahasiswa yang udah mau masuk ke industri ini seenggaknya ke komunitas dulu lah. Ke komunitas dulu ini memang udah meningkat. Dan kalau ngomongin skillnya juga ada upgrade karena kalau yang saya lihat proses-proses yang dijalanin oleh teman-teman sekarang itu jauh lebih apa ya, karena mungkin semangat mereka lebih besar ya Pak ya. Jadi mereka mengusahakan kita nggak ada apa, mungkin di kampus terbatas nih, kita nggak punya cukup sumber daya untuk kita manfaatkan. Misalnya kayak kita nggak punya mata kuliah yang benar-benar spesifik untuk ngomongin film. Kita cari pendidikan dari tempat lain, kita nggak punya apa namanya akses ke sekolah film, ya udah seenggaknya kita magang ke production house contohnya. Kayak beberapa teman banyak yang melakukan hal tersebut dan akhirnya balik-balik ke komunitas, mereka bisa dapat ilmu yang bermanfaat buat mereka dan mereka juga bisa sharing ke teman-temannya. Akhirnya kalau saya simpulkan dari teman-teman komunitas ini, pembelajaran dari mereka dari swadaya ya, yang mereka dapatin dari sekitar, mereka dapatkan dari program magang yang mereka jalanin dari PH-PH itu, mereka mulai ikutan syuting dari teman-teman production house juga, itu mereka bisa kembali membawa ilmu yang bisa dibagikan ke teman-temannya, yang akhirnya tiap tahun itu dari komunitas film ini bisa kelihatan, oh dari film-film yang diproduksi di tahun saya ikut komunitas ini sama teman-teman yang sekarang ikut itu jauh lebih bagus lah, bisa dibilang seperti itu, jauh beda banget
secara kuantitas dan secara kualitas bisa dibilang udah sangat berkembang lah. Jadi sama sebenarnya seperti Mas Wimar, pendapat saya kayak dari sumber daya dan dari teman-teman pemuda-pemuda di Surabaya itu sebenarnya ketertarikan itu sangat ya bisa dibilang cukup tinggi, ada banget dan bisa kelihatan apabila ada dukungan seperti yaitu tadi contohnya dari festival ada kita kan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh teman-teman komunitas ini juga ikut festival loh Pak. Jadi dari festival ini kita juga bisa ngumpul, bisa saling kenal dengan komunitas lain dan kita bisa nunjukin karya-karya kita dari komunitas itu. Jadi salah satu pemicunya dari teman-teman ini adalah festival, dan apabila festival itu ada dukungan dan lebih dioptimalkan lagi, pasti juga menarik dari teman-teman komunitas ini sih Pak. Ya. Secara komunitas, tadi kan ngomong ada 30 komunitas yang ada, itu kebanyakan dari kalangan kampus. Iya, kebanyakan sih dari kampus. Anak kampus ya Mas, anak kampus, anak kuliah ya Mas ya. Kuliah. Berarti ada struktur organisasinya di komunitas itu? Tentu. Ada ya? Ada. Kalau struktur organisasi mungkin bisa lebih dijelaskan sama Mas Nando ini yang sekarang masih menjadi terlibat sebagai wakil ketua di komunitas. Gimana, Bro Nando? Jelasin komunitasnya. Kebetulan saya kan masih menjabat di salah satu komunitas perfilman yang ada di kampus ya Pak. Nah, kalau melihat segi perfilman di Surabaya, kita coba lihat dari teropong yang lebih besar, mungkin dari perfilman di Indonesia yang udah mulai bergerak maju. Nah, banyak anak-anak muda yang sebagai filmmaker di Indonesia itu menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada di komunitas untuk membuat suatu film yang lebih berkualitas lagi. Jadi tiap tahun itu kita lebih sering mendapatkan berita bahwa film Indonesia itu udah go internasional. Banyak yang menang nominasi, bahkan sampai keluar negeri juga. Nah, dari penghargaan itu sebagai pemicu untuk teman-teman komunitas ini untuk membuat film-film yang lebih baik. Namun motivasi ini tuh juga harus didukung dengan fasilitas seperti adanya dukungan dari pemerintah, terus sebuah event-event, mungkin juga festival ini tuh menjadi cikal bakal bagi komunitas-komunitas film di Surabaya ini, terutama bagi orang-orang kampus, bagi anak-anak kampus ini untuk semakin bersemangat dalam membuat film ini sih Pak. Ya, dalam 1 tahun komunitas ini itu bikin festival atau bikin lomba film pendek atau apalah, itu berapa bisa produksi berapa kali festival? Kalau untuk dalam 1 kali periode setahun ya, kita dalam organisasi ini ada beberapa kali program kerja di mana kita menghasilkan sekitar lebih dari 10-15 filman sih Pak. Karena iya, karena banyak basis kita anggotanya juga banyak, sehingga kita juga menghasilkan banyak film yang diproduksi gitu Pak. Jadi kuantitasnya banyak, dan dalam 1 tahun itu kita kan produksi berulang-ulang, dan kita otomatis belajar dari produksi-produksi sebelumnya yang menghasilkan kualitas kita itu pelan-pelan semakin naik, dan insya Allah kedepannya itu semakin berkembang juga dari tahun ke tahun. Anak-anak yang mungkin sekarang masih SMA dan akan tergabung di komunitas film kampus, itu kualitasnya juga lebih meningkat ketika saya dulu masih baru masuk ke komunitas ini. Yang dibutuhkan sebenarnya fasilitas apa sih untuk anjang festival seperti ini? Yang dibutuhkan, misalnya kita pemerintah kota akan memberikan suatu fasilitas, ya kira-kira untuk bisa tidak kalah dengan kota-kota lain seperti Jogja tadi itu kan campur tangan pemerintah harus ikut serta, nggak boleh berdiam diri, nggak boleh melihat saja, nggak boleh menyemau saja, tapi paling nggak apa sih kira-kira yang dibutuhkan? Silakan, siapa yang bisa? Mungkin ini ya, kalau dari pengalaman saya coba ya, kalau bikin festival gitu kan, sebenarnya waktu kemarin itu kami bikin festival itu, sebelum kami bikin festival, ini sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, 2016 itu, bahkan sebelum 2016 itu, sebelum kami bikin festival pertama itu, yang kami lakukan adalah kami main-main ke festival seluruh Indonesia Pak. Kami main ke Malang,
Iya, misalnya ada festival di Malang, kami datang sebagai komunitas ya. Ah. Kami datang ke Malang, kami datang ke Jogja, ke Bandung, ke Ikut, Jakarta. maksudnya datang Iya, itu ikut ya? Ikut. kadang kita juga ada film kita yang diputarkan di sana, jadi kita datang. Nah, di situ nanti ketemu dengan komunitas lain, Mbak. Komunitas dari kota-kota lain, akhirnya kita punya satu Komunitas jaringan. lagi, Iya, berjejaring. tapi kita berjejaring. Jadi pada saat kita bikin di kota kita Kita, sendiri, mereka kan datang juga kan. Oh iya, wis di tekonnya masukin Nah, nggak gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi pada saat mulai 16, 17, 18 yang datang ke sini itu ya teman-teman dari Bandung, teman-teman dari Jogja, dari Malang, dari Jakarta itu mereka pada datang ke sini. Seperti itu. Nah tentu kalau misalnya kita punya banyak tamu kan kita juga harus punya, ya itu tadi. Menyediakan. Betul. Ada Kayak gitu. welcome party atau apa ya? Nyumogono lah. Iya, istilahnya. betul. Surabaya nyumogono. Ya kayak gitu. Jadi itu kita lakukan sendiri, Pak. Jadi kadang itu kayak ya udah nanti tidurnya di tempatnya teman-teman kayak gitu, Pak. Jadi benar-benar waktu itu masih pakai semangat komunitas ya. Jadi kayak gitu ya udah nanti transportasinya ya mobilnya siapa yang jadi pakai dan sebagainya. Kayak gitu sih. Oh. Belum lagi karena jadi kita kebutuhan dana yang besar itu kan yang pertama dari kita butuh venue, kemudian kita butuh transportasi, akomodasi, kemudian Konsumsi. manpower, konsumsi dan sebagainya kayak gitu sih. Belum nanti kita harus bayar juri. Nah juri itu kan kadang kan ada juga yang filmmaker dari Jakarta kayak gitu-gitu, Pak. Itu sampai kayak mohon maaf Mas, kami nggak punya uang, masih mau nggak jadi juri kan? Mau ya ternyata. Karena memang kadang itu kalau ngeliat komunitas itu mau, Pak. Ya udah aku bayarin transportasinya aja, Mas, bayar sampai kayak gitu. Jadi memang kita menggunakan semangat komunitas itu sih sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau di Surabaya tadi kan komunitas banyak banget ya. Benar. Itu sebenarnya itu apa ya, sumber daya kita Sumber sebenarnya. daya. Itu benar-benar Potensi potensi sekali. Misalnya ada satu festival yang itu bisa ngikat semua komunitas Surabaya. Masing-masing komunitas kan juga berjejaring sama dari luar kota kan ya? Benar, Iya. benar. Itu pasti pada datang semua, Pak. Seperti itu. Waktu pertama kali ngadakan di Surabaya, berapa peserta yang itu? Kami hitungannya kan ini ya, film. Jadi ada berapa film yang masuk? Enggak, pesertanya maksudnya. Penonton oke, ya? film yang diikutkan bisa 2, bisa 3. Penontonnya ya? Yang ikut, jadi orang yang datang. Nah, betul. Oh. Jadi gini, kalau kami bikin festival itu kan kayak ada orang yang dari teman-teman dari luar kota yang Iya. mengirimkan filmnya, kemudian Iya. kami pilih kan. Nah, kami pilihkan film-film yang bagus, yang sesuai dengan standar kami gitu kan. Kemudian nanti diputarkan. Nah, biasanya mereka datang. Kemudian juga ada penonton. Penonton itu dari Surabaya sendiri maupun dari luar kota juga yang datang memang untuk menonton kayak gitu. Karena kami tempatnya kecil, Pak ya. Jadi kami cuma bisa dapat penonton cuma 500 orang kayak gitu. Dalam satu kali dalam satu kali penyelenggaraan. Enggak, jadi andaikan kita memfasilitasi ya, peserta, dalam arti peserta gini yang ikut, yang memproduksi, kan mesti mereka hadir ya, Ya. hadir ke tempat kita. Betul. Waktu itu jumlahnya berapa orang? Ini kan nanti berkaitan dengan akomodasi, Oh iya, dengan transportasi. Nah, gini, kalau misalnya awal itu kita cuma bikin eventnya 2 hari. 2 hari. 2 hari itu berarti kita cuma mungkin sekitar 20 film mungkin. 20 tamu berarti kan. 20 tamu berarti. 20 tamu. Nah, kalau semakin panjang harinya tentu slotnya kan semakin banyak. Semakin Pak. banyak. Nah, semakin banyak slotnya. Terakhir itu kalau nggak salah kami sekitar 30-an 30-an tamu yang 30-an ya, tamu ya. yang kita undang. Belum juri. Belum kayak pembicara kadang dari luar kota juga kayak gitu-gitu. Nah, itu tamu-tamu kayak gitu sih sebenarnya yang belum komunitas, Pak. Kadang komunitas itu kita juga undang aja, misalnya kayak oke, dia nggak masukin film tapi kita kenal, Pengen nonton. ayo dateng ya, nanti tak kasih tempat tidur wes, tak kasih tempat tinggal kayak gitu-gitu sih. Nah, Karena sebagai sharing untuk saling berbagi pengalaman. betul. Sering berbagi pengalaman. Kalau di Invis sendiri dulu itu sampai studio 1 itu full. Studio 1 Mitra. Mitra. Sempet bantu. Si Mitra. ikut aku di Iya. Berarti udah lama. Udah lama, Kalau Pak. Mitra kan sudah nggak ada sekarang. Kalaupun yang terakhir-terakhir ini kan kami kan banyak bekerja samanya sama Dinas Pendidikan, Pak. Sama Dharma Wanita juga. Itu satu sekolah, karena kalau kita ngomongin Dinas Pendidikan kan mentok SMP ya, Pak ya. Karena kota ya, Pak. Itu seluruh sekolah Siswa. itu ngirimin, berhubung karena kan masih pandemi barusan ini, Pak. Itu mereka paling enggak ngasih 3 orang. Jadi 3 kali 62 siswa gitu, Pak.
terlepas dengan itu ya banyak banget ya sebenarnya ya. Kalau kita mau bilang, kalaupun Wajar ya. asiknya ya kalau misalnya kita bikin festival itu ya kayak di Jogja itu sebenarnya ya kita berbicara tentang komunitas maupun PH ya. Mereka ya jalan sendiri-sendiri Pak. Dan di saat ada festival itu yang menyatukan kami Pak. Menyatukan dan mempertemukan untuk berbagi pengalaman. Betul. Iya. Benar. Jadi saat festivalnya Invis itu Pak, ini kenapa saya ingat banget karena saya berusaha terus Pak setelah itu. Terus akhirnya oh iya udahlah kita fokus aja ke edukasi dulu gitu Pak. Itu bisa kumpul semua Pak, dan akhirnya setelah kita bikin festival, kita bikin omnibus Pak, film ya. Omnibus film. 13 film. 13 film pendek dijadikan satu, semuanya judulnya Surabaya Romantis Pak saat itu. Surabaya Romantis. Jadi semuanya bercerita tentang Surabaya, saling berkaitan, dan ada romansanya juga macam-macam gitu. Dari komunitas apa. Nah kita itu muterin juga keliling Pak, ke Jakarta, ke Bali, kemana. Di sini sendiri itu kita puterin di Mitra 2 sampai 5 kali pemutaran, 2 hari saat Valentine. Saat itu kita bikin sama kayak tadi ya, barter, tapi bentuknya barter 15.000 tapi dapat CD soundtrack sama komiknya. Kita namakan ini boleh nggak sih bilang? Boleh. CUKS Pak. CUKS. Cinta untuk Kota Surabaya. CUKS Pak. CUKS. Di dalamnya situ ada untuk Kota Surabaya. Betul. Ada S-nya belakangnya. Ya. Cuk. Punya kecil Pak, karena untuk kan. Di dalamnya ada film komunitasnya Pak ya, ada film, musik, komik, sama foto. Betul. Jadi teman-teman foto juga bikin pameran di sana. Ya. Itu sih Pak. Sebelum ke Cuk, kita break dulu. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha. Jangan buka poso rek. Nah, persediaan kanggo makanan ringan sebelum kita makan yang berat, tentunya nasi. Ini ada Pia Ines yang harganya cukup murah dan belum kita rasain sih. Nanti kalau kita puasa kita rasain, bisa untuk camilan di malam hari. Dolali rek, Pia Ines produk UMKM Kota Surabaya. Tinggal pesen IG-nya, kalau punya ada di sini. Halo Rek, jangan lupa minum Sinom Ines buat minuman berbuka kali. Sahur juga bisa, berbuka juga makin mantap. Apalagi dikonsumsi dalam kondisi dingin. Enak. Ya, ini pandemi kan sudah Surabaya level 1 ya. Sudah mulai pelonggaran kegiatan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa membangkitkan suatu perekonomian. Perekonomian itu tentunya kita juga mengapresiasi insan-insan film, komunitas film, komunitas yang diprakarsai oleh anak-anak muda, anak-anak milenial ini. Ke depan rencana akan mempunyai satu kegiatan apa yang sing gede lah, ojo ngomong cilik, gede. Surabaya ini kan kota nomor 1 di Indonesia dalam kategori tingkat 2 ya. Kita nomor 1, APBD-nya tertinggi, 10 triliun APBD kita. Kalau cuma untuk menganggarkan, membiayai seperti kayak misalkan festival Cak Danging, ini kan rutinitas dan sudah puluhan tahun. Ya. Kita punya keinginan seperti itu. Gimana sih kira-kira nanti kalau kita bisa membuat dan komunitas itu bisa kedepannya seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Masukan-masukan untuk pemerintah kota. Kalau saya pribadi sih mungkin dari bentuk ini kan bisa dibilang stakeholder ya Pak. Stakeholder. Nah, stakeholder ini bisa menghimpun kami ini untuk kita bisa menggarap sesuatu bareng gitu dalam konteks sesuatu yang besar ya Pak. Katakanlah sesuatu yang besar itu kita tahu bahwa Surabaya itu punya Surabaya cross culture gitu kan. Nah, kenapa enggak kita bikin hal yang sama meskipun nggak yang segitu besarnya, tapi nggak sampai kita berkata apa Surabaya International Film Festival se-internasional, tapi kita bisa continue bikinnya. Nah, terlepas dengan itu, kami ini kan sebenarnya meskipun bisa berjalan kompak, kami itu punya apa ya istilahnya preference ya itulah preference sendiri. Misalnya
kalau Festival lebih kemana Visi-misi. gitu, visi Visi-misi, misi ya kan. visi-misi. Misalnya festival film itu kan macam-macam Pak ya. Betul. Ada festival Visi-misi. film yang seperti apa. Nah, baiknya itu kayak disebar gitu Pak. Oh. Kayak misalnya saya sendiri kan lebih ke arah yang untuk banyak orang gitu. Ada juga yang bentuknya seperti apa. Misalnya Mas Wimar membentuk seperti apa. Bikin yang signature sendiri secara di saat festival film itu bukan cuma satu aja Pak, tapi bermacam-macam di kayak kalau kita ngelihat kalender kota Surabaya gitu macam-macam nih. Sudah ada. Nah, ada yang bentuk tematik itu dalam kondisi kayak misalnya Surabaya animation Surabaya, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Terus ada juga kayak festival yang udah jalan atau saya sendiri Surabaya 13 Film Festival gitu Pak. Nggak tahu nanti berubah atau gimana. Saat itu bentuknya ya maksimal 13 menit gitu apa filmnya. Terus dari teman-teman sendiri komunitas seperti apa. Terus juga ada kondisi-kondisi selain itu di saat kita berbicara tentang ekosistem, seru juga kalau kami juga ada semacam kayak fasilitasi produksi Pak. Fasilitasi produksi di sini mungkin macam-macam Pak. Ada yang bentuknya lebih kayak ada tiernya gitu Pak. Iya. Buat teman-teman pemula yang Ada kelas-kelasnya. Iya betul Pak. Jadi akhirnya proposnya nanti yang semakin tinggi semakin punya beban tantangan ya. Tantangan yang lebih gitu. Misalnya filmnya harus dengan budget segitu harus bisa masuk ke festival film luar negeri yang seperti apa gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus ketiga mungkin di saat kita berbicara tentang stakeholder dan ekosistem ada semacam kayak round table atau cara gimana kami ini entah itu kita berbicara tentang festival, entah itu kita berbicara tentang produksi bisa dipertemukan dengan investor-investor ini kondisinya emang jadi kayak entah itu CSR kah, entah itu apa. Jadi ada pitching forum. Ya, seperti itu. Itu kayaknya seru Pak karena ya mungkin kalau kita berbicara pusat kan ada Akatara dan sebagainya. Iya. Ini yang bentuk kota itu belum ada gitu Pak. Seru Pak. Apalagi kita berbicara kalau ada Mas Ipung ya cerita tentang kota Surabaya itu sebagai kota film yang banyak banget film-film zaman dulu yang syutingnya di sini yang ya keren lah Pak. Lama-lama bisa kita akhirnya punya studio dan apa gitu dan akhirnya menjadi industri kan. Industri sekarang kan udah kebentuk kan bisa dibilang betul. Makassar, Jogja dan sebagainya. Itu sih Pak harapannya. Kalau dari komunitas apa rencana ke depannya? Kalau saya harapannya untuk mewakili komunitas sih bentuk festival yang istilahnya mempererat kita juga. Jadi komunitas-komunitas itu mungkin bisa ada wadah tersendiri, kita bisa berkompetisi di situ untuk selain untuk kita upgrade skill atau kita produksi film, kita juga menjalin silaturahmi. Jadi ikatan kita semakin kuat dan itu menurut saya sebagai bahan bakar kita untuk industri film di Surabaya ini bisa berkembang lebih pesat. Pertemuan komunitas itu 1 bulan berapa kali untuk bisa berdiskusi untuk menelurkan ide-ide yang lainnya? Kalau untuk pertemuannya sendiri ini sebenarnya itu dari event-event tiap komunitas itu kita ada sebenarnya sebuah grup di mana kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa saling terhubung. Namun untuk kita gabung di dalam satu forum itu biasanya kita lakukan ketika ada event di salah satu komunitas. Jadi komunitas lainnya tuh bisa datang bareng-bareng gitu Pak. Jadi kita atas dasar solidaritas kita diundang, kita bisa temu bareng teman-teman komunitas gitu Pak. Ya, nanti kita akan bikin kegiatan festival untuk Surabaya yang akan mengumpulkan anak-anak komunitas film, anak-anak semuanya kita kumpulkan. Makanya hari ini kita juga akan ketemu dari 30 anak yang mempunyai kepedulian dan Surabaya aja sampai kalah karo kota liyane. Karena Surabaya ini sudah benar-benar menjadi kota yang metropolis, kota yang welcome, ramah, kota kuliner macam-macam. Nah, ini kan bisa diangkat menjadi suatu hal yang positif
Jadi anak-anak muda ini harus kita percaya. Jadi kita yang tua-tua memfasilitasi. Tentunya dalam hal ini dinas pariwisata harus welcome, harus benar-benar mewadahi, dan ojo akan melok campur. Selama sing aline anak-anak muda yang akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, menyalurkan impiannya, menyalurkan aspirasinya, inovasinya, dan kegiatan itu akan terwujud di Surabaya, akan bisa menjadi besar. Sekian dulu podcast sama Cak Ci Jagongan Surabaya. Halo arek-arek Surabaya, terutama pecinta film-film yang ada di Surabaya. Jangan lupa pantengin Kino Komunikasi di IG-nya @kinokomunikasi. Kita selalu update tentang perfilman dan komunitas film kita. Dan masih banyak program-program seperti screening bersama yang akan diadakan Kino di berbagai lokasi seperti kafe-kafe dan working space lainnya. Jangan lupa tetap pantengin @Kino Komunikasi. Halo area-area Surabaya, Invis Surabaya, Independent Film Surabaya punya beberapa gawe nih, entah ke depan ada kompetisi film pendek, entah nanti bakal ada master class juga, ada apalagi sekarang udah ini ya, bisa dibilang pandemi udah mulai surut ya, kita mau bikin regenerasi, mengkaderisasi teman-teman yang mungkin pengen join entah di Invisnya Independent Film Surabaya atau di Staffer yang student filmmaker untuk teman-teman film pelajar. Jadi pantengin terus di Instagram invis_sby film. Terima kasih dan sukses, sehat selalu. Halo teman-teman, saya Habil dari People Film. Jangan lupa cek Instagram People Film @peoplefilm, dan juga untuk kalian yang ingin upgrading skill kalian, nantikan kelas-kelas yang asik dan tentunya mendidik dari kelas inisiatif. Nanti kalian bisa dapat pendidikan dan sharing terkait filmmaking. Terima kasih.